Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah melanjutkan tentang doa-doa yang ada di dalam surah Yusuf. Nanti kita fokus pada ayat yang ke-96 nanti. Tetapi kemudian ada hal yang melatar belakangi kenapa doa tersebut itu termunculkan. Adalah ketika saudara-saudaranya Yusuf, ketika mereka tersebut itu mengetahui bahwa yang menjadi bendaharawan negara Mesir itu adalah saudaranya yang mereka dulu itu melempar ke sumur yang tua, dan kemudian bersama Benyamin ada di sana. Lalu kemudian mereka malu, dan kemudian bahkan mereka merasa dirinya itu hina di hadapan Yusuf. Tapi yang luar biasa, Nabi Yusuf mengatakan qala la tathriba alaikumul yaum, bahwasanya tidak ada cercaan hari ini untuk kalian. Wis gak usah diungkit-ungkit masa lalu. Jadi Nabi Yusuf itu sabarnya luar biasa. Walaupun dulunya itu adalah dia tersebut itu dikucilkan, dilempar ke sumur sampai luar biasa, kemudian dijual ke kafilah yang lewat, dan akhirnya kemudian setelah itu dibawa ke Mesir. Tetapi Yusuf alaihissalatu wassalam bisa memaafkan saudaranya. Lek kira-kira awak dhewe piye, Pak? Awak dhewe terus sugih, marine teko dulur-dulur njaluk apa-apa. Nah ini Pak, yang harus kita teladani bagaimana sikap para nabi, para rasul. Jangan kemudian kita mengatakan, oh ya itu nabi Ustaz. Bukan, nabi itu yang manusia. Kenapa kemudian mereka itu ditampilkan oleh Allah untuk menjadi teladan kita semuanya. Nah, setelah itu kemudian mereka saudara-saudaranya Yusuf itu kemudian mereka mendapatkan logistik yang banyak pulang. Lalu kemudian pesannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pada ayat yang ke-93 kata Nabi Yusuf, idhabu, pergilah kalian, yaitu pulanglah kalian, biqamisi, dengan membawa gamisku ini, dengan membawa kemejaku. Jadi qamis itu bahasa Arab jadi kemeja, atau kemudian jadi gamis, karena orang Arab itu orang tertentu kemudian dialeknya qaf itu jadi g, gaf. Misalkan rizqan galuh begitu Pak, ada orang dialek begitu. Idhabu biqamisi, pergilah kalian itu biqamisi, dengan membawa gamisku. Hadza, ini nanti kalau sudah sampai kepada ayah kita, fa'alquhu, maka lemparkanlah gamisku ini
ala wajhi abi, yaitu ke wajahnya ayahku. Jadi sempan kerukup neng gene wajah ayahku. Kenapa? Yakti basira, maka akan kemudian datang dia tersebut itu basiran, sebagai orang yang bisa melihat lagi. Jadi nanti kalau kemudian ayahku sempan tutupi gamisku yang tadinya itu buta, maka nanti akan bisa melihat. Iku lek bajune Yusuf, Pak. Barang bajune sampean. Tambah nemen. Ini artinya adalah kerinduan itu menjadi obat, Bapak-bapak. Jadi sekali lagi, kerinduan orang tua kepada anak lalu kemudian ketemu kelambine tok aja itu sudah menjadi obat. Apalagi ketemu anaknya, itu tambah kemudian akan bisa mengobati kerinduannya, mengobati kekangenannya dan sebagainya. Oleh karena itu kenapa silaturahim itu dianjurkan di sini, Pak? Karena silaturahim itu kemudian akan bisa menjadikan orang yang tadinya rindu, kangen itu kemudian terpenuhi kekangenannya, seneng. Lah oleh seneng itu, Pak, saraf-saraf tubuhnya itu bahagia, sel-selnya itu semuanya itu adalah bahagia, sehingga menjadikan orang itu awet muda. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian nanti ayah kita ini sudah melihat, bisa melihat lagi, waktu nih. Setelah itu kemudian datanglah kalian, kata Yusuf, kepadaku ke Mesir lagi, bi ahlikum, dengan membawa saudara-saudara kalian semuanya, ajmain semuanya, wis gowon saudara-saudara kita semuanya, bibi-bibi kita semuanya bawa ke Mesir. Inilah, Pak, awal kali kenapa orang Mesir, orang Bani Israel itu kemudian mereka banyak menduduki Mesir. Awal kali adalah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, para jamaah sekalian, maka ketika kemudian kafilah, yaitu saudara-saudaranya Yusuf pulang dengan membawa kemeja tadi itu, mereka tersebut nggak percaya, Pak, kalau sedahsyat itu. Ini namanya mukjizat ini. Kalau sedahsyat itu pengaruh bajunya Yusuf kepada Yakub itu. Kalau dulu mereka itu kan bujui, mereka itu adalah membawa bajunya Yusuf, lalu kemudian dengan darah yang dusta, dengan darah kambing diosok-esokno, tapi mereka mengatakan ini buktinya ya bahwa Yusuf itu telah dimakan oleh serigala, kan itu toh. Tapi Nabi Yakub itu cerdas, Pak. Loh, mosok rek serigala makan anakku tapi kelambine kok gak beda belas. Apa serigala itu kemudian iso membuka kancingnya barang ngono ta? Sik tak bukae kancingku marine tak kerokoti apa gitu. Kan ndak begitu. Nah, para jamaah sekalian, setelah itu walamma fassalat, maka tatkala keluar apa al-airu, kafilah itu artinya kafilah saudara-saudaranya Yusuf itu sudah keluar daripada Mesir menuju negeri Kanaan. Jadi Nabi Yakub dan Yusuf tadinya itu adalah berada di sebuah wilayah namanya Kanaan atau Kan'an. Lalu kemudian begitu kemudian mendekat rumah, Pak, kemudian angin itu membawa daripada aroma kemeja yang dibawa oleh anak-anaknya Nabi Yakub. Maka kemudian qala abuhum, berkatalah bapak mereka yakni Yakub, inni la ajidu rih, ini sesungguhnya aku la ajidu, sungguh aku mendapati riha Yusuf, aroma daripada Yusuf. Aku wis ambu aromanya Yusuf, gitu, Pak.
laula antufannidun, sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal atau gila. Aku merasakan aroma Yusuf. Maka kemudian qalu, mereka saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub itu berkata, tallahi, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya engkau wahai ayahku sungguh dalam kesesatmu yang lalu. Sampeyan kae biyen niku ya ngene iki ya, salah terus sampeyan niku. Enggak ya. Jadi saudara-saudaranya Yusuf masih mengelak itu. Tapi Nabi Yakub itu dikasih oleh Allah kemampuan untuk merasakan daripada aroma bau itu, meskipun masih belum didekatkan ke wajah Nabi Yakub. Akhirnya kemudian apa? Falamma anja al-basyiru, falamma maka tatkala anja tatkala datang apa al-basyiru, kabar gembira itu, alqahu, maka kemudian dilemparkan atau diletakkanlah ke meja Yusuf itu, ala wajhihi, diletakkan ke wajahnya Nabi Yakub. Gimana Pak? Fartadda, maka kembalilah basiran, penglihatan Nabi Yakub. Ada memang Mbak, oleh karena itu terkadang ada seorang suami ketika kemudian pergi jauh karena cintanya kepada istri, itu adalah menyimpan daripada apa Pak? Baju daripada istrinya, tombo kangen. Lah saiki gak katik ngono Mbak, karena ono video call itu ya. Kan itu ya, video call dulu itu ada begitu. Sekarang ya sudah video call kangen, assalamualaikum sayang, gimana kabarnya, kan gitu. Wong kadang video call wae ora kober, apa maneh katik nggawa pakaian. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian Nabi Yakub itu bisa melihat, qala, maka berkatalah Nabi Yakub, alam aqul lakum, bukankah aku katakan kepada kalian, ya toh, itu kan aku sudah merasakan bau aroma Yusuf toh, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku ini lebih mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Aku ini gak ro karpe dewe, aku ini diberitahu oleh Allah bahwa kalian datang itu dengan membawa apa? Baju Yusuf. Setelah itu kemudian bisa melihat Pak, maka mereka yang tadinya menuduh bahwa Nabi Yakub tersebut itu apa namanya salah atau sesat, bahkan dianggap kurang apa, lemah akalnya, maka kemudian apa, begitu bisa melihat gitu Pak, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, qalu, mereka berkata, anak-anaknya yang Nabi Yakub, selain siapa Pak? Selain Yusuf dan selain siapa? Binyamin, mereka berkata begini, ya abana, wahai bapak kami, bapak ibu sekalian, saya dulu menemukan suatu poster itu di mobil, dan mobilnya Pak Kaji. Kalimatnya itu adalah ya abana, wahai bapak kami, tapi itu adalah menerangkan tentang isi Injil Matius, wahai bapak kami yang ada di surga. Gitu ya. Tapi kemudian karena nggak ngerti, ditempel ke nenggene mobil, pokoknya Arab, dikira Quran, tibane Injil. Coba bayangkan. Mulane Pak, karena tidak setiap orang itu punya kemampuan membaca kaligrafi Pak. Lek Kaliasin iso maca Pak. Tapi kalau kaligrafi, apalagi modelnya yang kufi, modelnya yang diwani jali,
Kalau bukan orang kaligrafer pasti gak tahu, dijamin itu. Walaupun toh sempat mocone lancar Quran, dijamin gak ngerti Pak. Ya. Setelah itu kemudian apa? Jadi mereka mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir lana, mohonkan ampun lana untuk kami, dzunubana, akan dosa-dosa kami, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang dosa. Ini pengakuan tulus apa kepeksa Pak, kira-kira Pak? Pertama kepeksa tapi kemudian tulus Pak. Di antara lain anaknya yang ikut serta itu mesti di dalamnya ada Levi, di dalamnya ada Yehuda, ya. Jadi mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah khati'in, orang-orang yang berbuat salah. Akhirnya kemudian apa? Qala, ini Pak, Nabi Yakub mengatakan, saufa astaghfir, kelak aku akan mohonkan ampun. Bukan begini Pak, oke, astaghfirulakum, aku akan mohonkan ampun, tapi Allah menggunakan kalimat saufa astaghfirulakum, kelak akan aku mohonkan ampun. Artinya Nabi Yakub itu gak langsung memohonkan ampun untuk anak-anaknya, ditunda. Ditunda permohonan ampun itu sampai kapan Pak? Sampai waktu subuh, waktu sahur atau waktu subuh pada hari Jumat. Ini para ulama itu adalah sepakat bahwa memang doa pengampunan Yakub untuk anak-anaknya itu adalah ditunda, tidak langsung saat itu. Ya wis, tak mohonkan ampun kalian kepada Allah, tetapi kalimatnya adalah saufa astaghfirulakum, kelak akan aku mohonkan ampun kalian pada Allah akan dosa-dosa kalian, enggak saiki. Lalu kemudian apa? Innahu astaghfirulakum rabb, qala saufa astaghfirulakum rabbi, kelak aku akan mohonkan buat kalian rabbi, pada Tuhanku, innahu wal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu adalah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Jadi doa di sini adalah saufa astaghfiru lakum rabbi, kelak akan aku mohonkan untuk kalian rabbi, kepada Tuhanku, innahu wal ghafur rahim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya mencatat tadi malam itu kira-kira sampai jam 10:30 Pak, saya ngetik. Mari ini kurang toso, tak lihat lagi ya, ngerti kurang toso tak Pak? Kurang lego, tak lihat lagi di beberapa tafsir. Saya lihat di At-Tabari, kemudian saya lihat di Al-Baghawi. Maring itu gak turu-turu Pak, sampai saya tidur itu tadi malam gini aja ya. Jadi kilingan tafsirnya Pak, daripada pingin turu nih. Nah, mulane sampean lek saiki turu kebangetan. Wis tak ewangi ra iso turu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo Pak dipun nunjukaken. Dipun nunjuk. Qala Ibnu Mas'ud, berkatalah Ibnu Mas'ud, wa Ibrahim At-Taimi wa Amr bin Qais, dan Amr bin Qais, wa Ibnu Juraj, dan Ibnu Juraj, wa ghairuhum, dan selain mereka, arja'ahum ila waqtis sahar, yaitu Nabi Yakub itu menunda
di dalam memohonkan ampun untuk mereka anak-anaknya itu kepada Allah ila waqtis sahar, sampai waktu sahur. Coba ya, ada mengatakan itu sampai waktu sahur, habis waktu subuh baru kemudian. Kenapa waktu sahur, Pak? Karena kemudian bil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur yastaghfirun, mereka tersebut itu orang-orang yang bertakwa itu adalah memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau kita berucap Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu memperbanyak kalimat itu waktu sahur menjelang subuh, itu keren itu, Pak. Dan di waktu sahur itulah baru kemudian Nabi Yakub itu memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Jadi di sini arja'ahum, Nabi Yakub itu menunda permohonan ampun mereka anak-anak itu ila waqtis sahar, sampai datang waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira berapa, Pak? Ya kira-kira setengah jam lah sebelum subuh itu. Jenengan lek sahur itu jam pinten, Pak? Oh, sahur jam loro, ikut duduk sahur itu makan malam. Ya, waktu sahur itu waktu kalau apa namanya Rasulullah itu adalah sholat 2 rakaat, lalu atau kemudian Bilal itu azan, ya. Bilal bin Rabah, siapa? Abdullah bin Umi Maktum itu azan. Lalu kemudian setelah itu kemudian azan sebelum subuh. Lalu kemudian berikutnya adalah Bilal bin Rabah itu azan. Itulah jeda waktunya waktu sahur. Kalau di Mekah itu kan azan pertama itu adalah kira-kira 1 jam sebelum waktu azan berikutnya ini. Saya kemarin itu dapat rezeki, Pak. Dapat rezeki ketika tanggal 21 saya berangkat itu untuk umroh. 1 pekan sebelumnya, ya, itu waktu saya mau khutbah itu ditelepon oleh seseorang, Ustadz, ada waktu kosong nggak tanggal 20, 21 sampai berikutnya? Waduh, wakai daftar pengajian, ya. Ada apa? Nanti aja, mari Jumatan itu, Pak. Sudah habis Jumatan saya dibel lagi, kemudian apa? Ustadz, ini ada slot 1 yang kebetulan ponakan kami ini nggak bisa berangkat karena posisi di Australia lagi ujian, nggak bisa ditunda. Jenengan mau nggak ganti? Maksudnya ganti gimana? Ya tinggal berangkat aja. Oh, oke kalau gitu, ngalah gua. Ambil sak bayari yang kok dhisik ya. Akhirnya kemudian apa? Paspornya gimana, Ustaz? Insya Allah aman 2027. Ya. Akhirnya kemudian apa? Ya, Ustaz, kalau gitu nanti Senin atau apa itu kebetulan menggunakan travel yang terkenal, Pak. Terkenal. Akhirnya kemudian datang ke sana oleh kain, mendadak saya minta penjahitnya, Mas iso tolong dino dadi enggak? Kalau wis dadi kok gojeken nang omah, aku gak rene meneh suwen. Udah, Pak. Wani bayar mahal gak apa-apa, Pak. Pokoknya gak bayar apa iku mau. Berangkatlah, Pak. Ini satu keluarga itu cuman 45 orang. Satu keluarga. Ono bapak, ono ibu, ono anak, ono mantu, ono putu, itu ya, Pak ya. Nah, itu kumpul semuanya. Jadi yus wakil 45.
Akhirnya kemudian begitu senengnya saya itu lihat di Keplek itu, di Madinah Sofitel, di Mekah Fairmont. Seneng Pak, karena saya tahu Sofitel itu kayak apa makanannya, kemudian Fairmont itu kayak apa tempatnya. Ya, sudah Pak, ngalah tok ya itu, berangkat Pak. Alhamdulillah. Begitu kemudian dari travel itu bilang, Ustaz, saya sempat ngerti ya, harga per orangnya ini yang diambil paketnya 80 lebih juta per orang. Oleh rezeki Pak. Akhirnya makanya aku ngomong ngalah, aku udah lewes ya. Nah, jadi di sana itu kemudian saya masih teringat 1 jam sebelum subuh itu azan, baru kemudian 1 jam berikutnya azan subuh. Azan pertama itu adalah untuk mengingatkan qiyamul lail, baru kemudian begitu azan kedua betul-betul subuh. Orang yang pertama kali datang ke sana, loh saya ini subuh ya, persiapan Mbak, tibane adalah azan untuk tambih peringatan bahwa itu adalah masih peringatan untuk qiyamul lail. Jadi arja'ahum ila waqti sahar, Nabi Yakub itu menunda doanya untuk memohonkan ampun anak-anaknya adalah sampai waktu sahur atau fajar menyingsing. Nah, kemudian berikutnya Waqala Ibnu Jarir, berkatalah Ibnu Jarir, haddatsani Abu Sa'id haddatsana Ibnu Idris sami'tu Abdurrahman bin Ishaq yadhkuru an Muharib bin Disar qala hatta kana Umar, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya'ti al-masjid. Suatu ketika Umar radhiyallahu an mendatangi masjid. Fayasma'u, lalu kemudian Umar itu mendengar insanan manusia yakulu, dia berucap. Jadi doanya di keheningan di waktu sahur itu Pak, doanya itu agak dikerasin, paham ya? Umar itu ketika datang mendengarkan doa ini, Allahumma da'autani fa'ajabtu, Allahumma ya Allah da'autani, ya engkau memanggilku ya Allah, fa'ajabtu, lalu aku memenuhi panggilanmu ya Allah, wa amartani, dan engkau memerintahkan aku ya Allah, fa'ata'tu, lalu kemudian aku mentaati ya Allah, wa hadas sahar, dan waktu sahur ini ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Qala, lalu kemudian berkatalah Umar, fastama'as saut, ia mendengar suara, fa'idha huwa, ternyata suara itu adalah min dari Abdi bin Mas'ud, yaitu dari rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi pada saat melintasi masjid mendengar suara di sebuah rumah itu adalah rumah daripada Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian Umar mendengar doa tadi, Allahumma da'autani fa'ajabtu wa amartani fa'ata'tu wa hadas sahar faghfirli ya Allah. Ya Allah, engkau memanggilku dan kemudian aku memenuhi panggilan itu, dan engkau memerintahkan aku dan aku mentaati. Wahadas sahar, dan di waktu sahar ini ya Allah, waktu sahur ini ya Allah, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Maka kemudian setelah Umar itu menyadari bahwa suara itu adalah dari rumah Abdullah bin Mas'ud, fasa'ala Abdullah, maka kemudian Umar itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud andalik, faqala inna Yaquba akhara banihi ila sahar, bukan sihir Pak ya, ini keliru cetakannya.
Inna Yaquba akhara banihi ila sahar. Kenapa aku berdoa untuk mohon ampun di waktu sahar? Karena sesungguhnya Nabi Yakub itu mengakhirkan permohonan ampunnya untuk anaknya adalah sampai datang waktu sahur. Waktu sahur itu dahsyat, Pak, yaitu kalimat saufa astaghfiru lakum rabbi. Dari waktu sahur itu luar biasa. Tapi orang kalau waktu puasa, waktu sahur itu ngantuk wong, Pak. Betul ya, Pak? Iku katik leye-leye, Pak, bablas itu, Pak. Saya itu pernah, Pak, saya ambil longgo-longgo, senden-senden, moro-moro iqomat subuh. Untung saya krungu iqomat itu, Pak. Moro-moro duha bablas toh. Oleh karena itu waktu sahur itu gunakan untuk memperbanyak apa, Pak? Mohon ampun kepada Allah. Itu adalah bisa dilihat di dalam surah Az-Zariyat, yaitu surat yang ke-51 mulai pada ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-19. Kita lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, di dalam surga-surga, wa 'uyun. Apa Pak wa'uyun itu? Wa'uyun itu jamak daripada ainun, yaitu mata air. Sesungguhnya orang-orang bertakwa nanti akan berada dalam surga-surga wa'uyun, yang di dalam surga itu ada mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Jadi akhidina ma atahum rabbuhum, mereka orang-orang ahli surga, orang-orang bertakwa itu nanti akan mengambil ma'atahum rabbuhum, apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena sesungguhnya mereka dulu waktu di dunia sebelum itu adalah muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Lalu kemudian apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah qalilan minal lail, sedikit daripada malam tersebut itu untuk tidur, tapi digunakan untuk apa, Pak? Untuk qiyamul lail. Jadi waktu malam itu digunakan sedikit tidur, tapi banyak apa, Pak? Banyak qiyamul lail. Lawak dewe akeh turune apa qiyamul lail? Ya untung-untungan lah awak dewe sik gelem qiyamul lail walaupun ketemu witirnya tok. Nah ya toh, Pak. Lalu kemudian apa? Wabil asharihum yastaghfirun, dan orang yang bertakwa itu, hal yang melekat pada diri orang bertakwa itu, Pak, ini wabil ashar, dan pada waktu-waktu sahur, mereka itu yastaghfirun, mohon ampun, mereka mohon ampun kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam, memanfaatkan waktu sahur untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, dan pada harta mereka tersebut itu mereka menyadari dalam harta mereka itu ada hak lisail bagi orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum,
dan orang yang menjaga kehormatannya. Artinya hak daripada orang fakir miskin, mahrum itu menjaga kehormatannya begini, sakjane butuh nang isin arpe jaluk. Paham itu Pak ya? Itu namanya al mahrum, beda almarhum. Kalau almarhum apa Pak? Ya Pak, ya Pak? Sece Pak, almarhum itu adalah orang yang dirahmati. Nah ya toh, almarhum itu artinya yang dirahmati. Nah sebab karena mendengar almarhum itu kan wong sing mati baru almarhum. Apa awak dhewe urip ngene gak almarhum Pak? Almarhum dirahmati oleh Allah. Tapi pemahaman di negeri kita almarhum itu ya wong. Nah lah itu. Jadi kesalahan fatal bahasa di negeri kita ini Pak. Oke, mulane lek apa gak ngaji ya gak ngerti. Lek ngene iki gak koncoplek ya gak tak ngerti loh Pak. Nah, ini lah terus oh ini rohimah artinya apa Pak? Menyayangi ya, merahmati kan? Maka kemudian marhum adalah yang dirahmati, ya. Matur nuwun. Jadi kalimat almarhum itu mulai sekarang jangan hanya pikiran kita pada orang yang meninggal. Mulane Pak, kalau kemudian orang itu ghairul Islam, jangan mengatakan almarhum Pak. Paham? Karena mereka tidak bakal dirahmati oleh Allah. Wes, paham? Ini penting untuk mengetahui. Baru kita mengatakan almarhum Bapak Yakobus. Jangan Pak, kalau itu ghairul Islam jangan menggunakan kalimat almarhum ya, karena almarhum itu adalah hanya tertuju kepada yang beriman. Udah? Oleh karena itu sama dengan ini loh Pak, syahidah itu artinya apa Pak? Menyaksikan toh. Lalu kemudian kalau disaksikan masyhud, nah yang disaksikan ini wazannya adalah maf'ul, isim maf'ul. Nah dah ya, bisa nerima kalimat tadi bahwa almarhum itu adalah artinya yang dirahmati, bukan wong mati terus dikatakan almarhum. Paham Pak ya? Kalau itu adalah muslim layak untuk menyandang almarhum, tapi kalau itu bukan muslim tidak layak untuk disebut almarhum. Udah ya? Lah terus apa Pak? Sing liyane wae. Mendiang ngono wae Pak. Paham ya? Ya paling aman itu. Kalau itu
ghairul Islam. Lah selama ini kita wis kadung ngono Pak ya. Kok gak kayak biyen-biyen Mbak dielingno ngono. Tak ngerti saiki untung-untungan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kemudian apa namanya Nabi Yakub tersebut itu memohonkan ampun untuk anak-anaknya dengan menunda datangnya waktu sahur, ya. Ini ada penjelasan waqad warada fil hadis, dan ada dituturkan di dalam suatu hadis anna dzalika kana lailatal jum'ah, bahwasanya hal itu adalah dilakukan oleh Nabi Yakub pada malam Jumat, kama qala Ibnu Jarir, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, aidon haddatsani al-Musanna haddatsana Sulaiman ibnu Abdurrahman Abu Ayyub ad-Dimashqi haddatsana al-Walid amba'ana Ibnu Juraj an Ata'in wa Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saufa astaghfiru lakum rabbi yaqulu. Jadi Rasul itu membacakan ayat Allah, saufa astaghfiru lakum rabbi yaqulu, beliau bersabda hatta ta'ti lailatal jum'ah, sehingga datang malam Jumat. Wa huwa qaulu akhi Yakub libanihi, itulah perkataan saudaraku Yakub yang dikatakan, yang dimohonkan libanihi untuk anak-anaknya. Jadi menunda Pak sampai datang waktu malam Jumat. Tapi ini dikatakan hadis ini wahada gharibun, ini adalah hadis gharib. Hadis gharib itu asing, tetapi kemudian yang diriwayatkan oleh satu jalur. Boleh jadi ini dikatakan ahad. Jadi tidak ada yang menyampaikan hadis ini kecuali satu orang, sehingga dikatakan gharib. Gharib itu ya asing, ya. Lalu kemudian setelah kemudian Nabi Yakub itu sudah bisa melihat, dan pesannya Nabi Yusuf, nanti kalau ayah kita ini sudah bisa melihat, datanglah kalian dengan membawa saudara-saudara kalian semuanya, keluarga, untuk datang ke negeri Mesir. Dari Kan'an itu kemudian datang ke negeri Mesir. Ini sampai jam berapa tuh Pak? Saat itu toh? Oke. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misra insya'allahu aminin. Falamma dakhalu, maka tatkala mereka memasuki ala Yusuf, yaitu negeri Yusuf, yaitu Mesir. Jadi ketika mereka itu sudah sampai memasuki kota Mesir, yaitu negeri yang kala itu Yusuf menjadi bendaharawan negara. Nabi Yusuf kala itu Pak, itu adalah menyambut kedatangan ayahnya yang sudah berbisa puluhan tahun. Kalau dilihat Pak, dari mulai Nabi Yusuf itu mengungkapkan mimpinya, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu Pak, dari semenjak itu lalu kemudian perpisahan lama, ketemu meneh nanti kejadian Nabi Yusuf itu kemudian mengangkat ayahnya dan kemudian ibunya ke singgasana. Itu adalah dihitung waktunya rentang waktu 40 tahun. Kira-kira perpisahannya itu adalah 35 tahun Mbak.
Karena Nabi Yusuf ketika waktu dibuang itu ya kira-kira durung SD lah itu, belum SD. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian mereka memasuki Mesir dari Kanaan menuju ke Mesir, awa ilai. Kalimat awa itu adalah biasa dimaknai adalah memberikan tempat. Tetapi awa di sini para ulama mufassir mengatakan awa ilai, Nabi Yakub tersebut dirangkul atau Nabi Yusuf merangkul terhadap Nabi Yakub, awa ilaihi abawaihi, yaitu kedua orang tuanya merangkul daripada Yusuf. Mengenai kedua orang tua itu tentunya Nabi Yakub. Lalu kemudian yang perempuan itu siapa, Pak? Apakah Rahil ibu kandungnya Nabi Yusuf? Apakah yang lainnya? Karena dalam satu riwayat itu adalah ketika Yusuf itu lahir, maka Rahil itu meninggal dunia, sehingga kemudian Yusuf kala kecil itu adalah diasuh oleh bibinya Kholah. Jadi Kholah itu artinya bibi dari ayah, dari arah ibu. Tapi kalau bibi dari arah ayah itu ammah. Ini bedanya bahasa Arab, Pak, ya. Dulu insya Allah sudah pernah saya terangkan dulu. Tapi saya tidak menuduh sampean lupa, enggak. Cuman paling gak eling ngono wae. Jadi kalau dari ayah, dari ibu, dari ayah, kalau saudaranya ibu yang yang laki-laki, saudaranya ibu yang laki-laki itu adalah khol. Apa adiknya ibu, apa kakaknya ibu yang laki-laki, khol. Tapi kalau saudaranya ibu yang perempuan itu adalah kholah. Tapi kalau kemudian saudara laki-laki ayah itu adalah ammun. Ammun, paman. Maka kemudian orang barat mengatakan itu ada kedekatan, Mbak. Dengan am. Lalu kemudian kalau perempuan itu adalah ammah, ammatun. Paham ini ya? Jadi beda. Tante bule bude sangka ibu itu adalah kholah. Kalau kemudian bule bude dari bapak itu adalah ammah. Coba ya. Lalu kemudian apa? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang tua adalah Yakub dan Leah atau Laya. Leah itu istri pertama daripada Nabi Yakub. Lalu kemudian kenapa? Karena yang mengasuh Yusuf setelah ditinggal mati oleh ibunya, yaitu siapa tadi, Pak? Ibunya Yakub itu loh, siapa jenenge? Nah, ibunya Nabi Yusuf itu siapa? Rahel. Meninggal dunia diasuh oleh Laya atau Leah. Maka nanti yang membersamai daripada Nabi Yakub untuk ke singgasana itu dikatakan Leah, tapi dibantah oleh Ibnu Jarir tidak, kalau melihat teks ayatnya bahwa Rahil itu masih hidup sampai mengantarkan Nabi Yakub untuk kemudian ke singgasana bersama-sama. Itu yang dikatakan oleh tafsir At-Tabari, yang dikatakan oleh Ibnu Jarir.
Pak ya. Lalu kemudian apa? Wa qala dakhulu, maka kemudian Nabi Yakub begitu seneng delok wong tuane, maka kemudian berangkulan gitu, udkhulu, masuklah kalian semuanya Misra, ke negeri Mesir, insyaallah aminin, insyaallah kalian semuanya aman. Ayo masuk. Artinya apa? Pertama pelajarannya Nabi Yusuf tidak mentang-mentang menjadi bendaharawan negara lalu dia mengatakan wis mesti aman zaman. Tidak, kalimatnya dipasang insya Allah aminin. Ya Pak, sampai ngerti negara Venezuela wong Madura, presidennya kan Madura tuh, Nicolas Maduro. Itu kemudian dengan penjagaan itu bobol kok Pak, karena ada yang melakukan pengkhianatan itu pasti itu. Maka kemudian tidak berani Nabi Yusuf itu mengatakan gini, wa qala dakhulu Misra, wa qala dakhulu Misra aminin. Tidak, tetapi kalimatnya adalah wa qala dakhulu Misra insyaallah aminin. Maka jangan berani-berani kita ini adalah meninggalkan kalimat insyaallah. Lalu kemudian apa? Nah ini Pak, lama ulqiya al-qamis ala wajhihi irtadda basira. Ketika kemudian kemeja Yusuf atau baju Yusuf itu dilemparkan, diletakkan ke wajah Nabi Yakub, irtadda basira, maka kembalilah penglihatan Nabi Yakub itu. Wa qala tuni bi ahlikum ajma'in. Kata Nabi Yusuf, datanglah kalian kepadaku semuanya dengan membawa keluarga kalian semuanya. Fahamila Yakub, ya, maka kemudian membawalah Yakub wa ikhwatu Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf. Falamma dana, maka kemudian tatkala fahamila Yakub wa ikhwah Yusuf. Falamma dana, maka tatkala dekat, akhbara Yusuf annahu qad dana minhu, maka kemudian tersebarlah kabar kepada Nabi Yusuf bahwasanya ayahnya itu telah dekat. Fakhraja yatalaqahu, maka Yusuf tersebut itu keluar dari istananya untuk menjumpai ayahnya. Qala wa raqiba ma'ahu ahlu Misr wa kanu yu'azzimuna, dan penduduk Mesir mereka tersebut itu turun ke jalan, yu'azzimunahu, mereka mengagungkan kedatangan daripada Nabi Yakub. Falamma dana ahaduma min sahibihi wa kana Yakub yamshi wa huwa yatawakka ala rajulin min waladihi yuqalu lahu Yahuda. Kala itu kemudian Nabi Yakub itu kemudian begitu turun dari kendaraannya dan kemudian berjalan, sedang Nabi Yakub itu adalah bersandar pada seorang laki-laki dari anaknya, di mana anaknya itu adalah namanya Yehuda atau Yahuda. Qala, maka kemudian berkata, fanadhara Yakub ilal khail wan nas. Nabi Yakub itu melihat ke keledai dan banyaknya manusia. Faqala, maka kemudian Nabi Yakub berkata, ya Yahuda, wahai Yahuda, hadza Fir'aun Misr, apakah mereka itu Fir'aun penguasa Mesir yang banyak itu? Qala, Yahuda mengatakan, la, tidak ayah, hadza ibnuka, ini adalah anakmu yaitu Yakub. Saking suwene Pak ra ketemu. Kenapa? Anaknya itu kemudian memakai baju kebesaran seorang bendaharawan negara. Lalu kemudian apa? Qala falamma dana kullu wahidin minhuma, maka ketika dekat tiap-tiap salah seorang dari keduanya Yakub dan Yusuf, min sahibihi fadhahaba Yusuf yabda'uhu bisalam, maka kemudian Yusuf itu berangkat
menjumpai ayahnya memulai mengucapkan salam assalamualaikum. Faman amin dzalika wa kana Yaqub ahaqqu bidzalika minhu wa afdal. Dan adalah Yakub itu lebih berhak untuk hal itu dan lebih utama untuk mendapatkan penghormatan daripada Yusuf. Faqala, maka kemudian berkatalah assalamu alayka, kata Nabi Yakub, assalamu alayka ya dhahibal ahzan. Apa itu, Pak? Semoga keselamatan atasmu wahai yang bisa menghilangkan kesedihan. Nabi Yakub itu berucap begitu. Kenapa? Begitu kesedihan yang lama, lalu kemudian sampai dia jadi buta. Begitu kemudian ketemu, kena ke mejanya atau aja bisa melihat. Begitu kemudian ketemu anaknya, hilang segala kesedihan yang pernah dialami itu, Pak. Maka dia mengatakan assalamu alayka ya dhahibal ahzan anni. Semoga keselamatan atasmu wahai orang yang bisa menghilangkan, melenyapkan daripada kesedihan dariku. Hakadha qala ya dhahibal ahzan anni. Begitu juga Yakub, Yusuf itu juga menyauti begini, waalaikumsalam ya dhahibal ahzan anni. Begitu juga wahai ayahku, engkau adalah yang bisa menghilangkan kesedihanku, kerinduanku tersebut begitu lama berkecamuk di ubun-ubunku, sekarang ini adalah tertunaikan, hilang rasanya kesedihan yang telah lama ada pada diriku. Nah, para jamaah sekalian, kira-kira berapa banyak pasukan yang dikerahkan oleh raja dan Nabi Yusuf kala itu? Raja itu ikut, Pak, untuk menyambut daripada kedatangan Nabi Yakub itu. Hadatsana Al-Qasim qala hadatsana Al-Husain qala Hajjaj balaghani anna Yusuf, telah sampai kepadaku suatu berita, anna Yusufa, sesungguhnya Nabi Yusuf, wal malika, dan raja, kharaja, keduanya itu keluar dari istananya, fi arba'ati alafin, dengan mengerahkan 4.000 pasukan. Yastaqbiluna, mereka menyambut, menghadap Yakub wa banihi, yaitu mereka menyambut kedatangan Nabi Yakub wa banihi, dan anak-anaknya. Sebagai bentuk apa, Pak? Yu'azzimunahu, mereka mengagungkan daripada seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Seakeh Pak ceritone, tapi wis jam yamene. Wis mari ya. Itu aja dulu. Wis aku wis muru-muru wis. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.